Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah karya S.H. Mintarja, Keris, Nogo Sosro, dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode penuturan Jaladri tentang Pamingit. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan setelah rombongan Aryo Saloko tiba di Banyu Biru, kemudian mereka bermalam di rumah Ki Ageng Gajah Soro sambil menanti kabar dari utusan yang akan membawa berita dari Pamingit. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Perlahan-lahan Maiso Jenar bangkit. Seperti terpaku ia melihat bayang-bayang yang mengesampingkannya. Ia menjadi heran sendiri. Seperti kisah dalam mimpi bahwa di tengah-tengah padang ilalang itu dapat ditemuinya keindahan yang sempurna menurut selera hatinya. Ketika bayangan itu perlahan-lahan melangkahkan kakinya, Maiso Jenar bangkit berdiri. Agaknya bayangan itu mendengar desis kakinya sehingga berputarlah wajahnya memandang Maiso Jenar yang berjalan perlahan-lahan mengikutinya. Bintang pagi masih bersinar di tenggara, tegur Maiso Jenar dalam nada yang rendah. Roro Wilis tersenyum, tetapi matahari telah meninggalkan peraduannya. Maiso Jenar menengadahkan wajahnya memandang matahari pagi yang masih kemerah-merahan. Sambil tersenyum pula ia berkata, ia akan datang pada saat ia harus datang, dan ia akan pergi pada saat ia harus pergi, sahut Wilis. Peredaran Jinontro alam yang tak terkendalikan oleh kekuatan apapun selain oleh Maha Pencipta, kata Maiso Jenar. Karena itu milikilah yang harus kau miliki, potong Wilis. Matahari? Tanya Maiso Jenar sambil tersenyum. Ya, jawab Wilis. Matahariku adalah mataharimu, kata Maiso Jenar pula. Keduanya tersenyum, hanya mereka berdualah yang dapat merasakan betapa indahnya senyum mereka masing-masing. Seindah bintang pagi di tenggara, seindah matahari pagi di puncak bukit. Aku akan mencuci muka di mata air sebelah, kata Roro Wilis kemudian. Pergilah, aku akan menyiapkan api, jawab Maiso Jenar. Roro Wilis berjalan semakin cepat. Di pinggangnya masih tergantung pedang tipisnya. Maiso Jenar memandangi bayangan itu sampai hilang di balik sebuah batu padas. Di sanalah Roro Wilis mendapatkan mata air yang kecil. Hari itu pun tak mereka jumpai persoalan-persoalan yang penting. Bahkan mereka dapat hilir mudik dari perbatasan masuk ke dalam kota. Kebu Kanigoro telah menjemput putrinya, sedang Maiso Jenar dan Aryo Saloko malam berikutnya bermalam di Banyu Biru. Seperti malam kemarin, malam ini pun berlalu begitu saja. Namun mereka mengharap bahwa hari berikutnya Penjawi dan Jalodri telah datang kembali dengan keterangan-keterangan yang mereka perlukan. Sebelum fajar menyingsing di pagi yang dingin, datanglah orang yang mereka harap-harapkan itu. Derap dua ekor kuda yang lari dengan kencangnya memukul-mukul jalan yang berbatu-batu menuju ke rumah kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Para pengawal perbatasan segera berlompatan dari gardu mereka yang bersiaga. Tapi ketika mereka melihat Penjawi dan Jalodri yang duduk di punggung-punggung kuda itu, maka mereka biarkan berlalu.
Debu yang dihambur-hamburkan oleh kaki-kaki kuda itu seperti tumbuh dari dalam tanah. Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tumbuh di dalam dada para pengawal itu, kabar apakah yang dibawa oleh Penjawi dan Jorodri? Arya Saloka dan Maisajenar pun kemudian mendengar derap kuda yang semakin dekat. Segera mereka bangkit dari pembaringan mereka sambil menebak-nebak, siapakah orang-orang yang berkuda di pagi-pagi buta ini. Demikian juga Wonomerto dan Bantaran yang berada di pendopo pun segera bersiaga. Kalau-kalau ada sesuatu yang tak mereka harapkan terjadi. Tetapi hati mereka menjadi kendor kembali setelah mereka melihat Penjawi dan Jorodri masuk ke halaman. Demikianlah ketika kuda-kuda itu berhenti, berloncatanlah mereka turun dan langsung naik ke pendopo. Nampaklah wajah-wajah mereka yang kotor karena debu yang tak sempat mereka usap. Sedang di punggung membebaskanlah keringat mereka yang mengalir deras. Namun demikian nampaklah senyum mereka membayang di bibir mereka. Wonomerto menerima mereka dengan tergopoh-gopoh. Dipersilahkanlah mereka duduk, dan kepada seseorang pelayan, Wonomerto minta untuk segera disediakan bagi mereka minum yang hangat. "Terima kasih, Kiai," kata Penjawi di antara desah nafasnya yang mengalir cepat. "Selamatkah kalian?" tanya Wonomerto kemudian. "Baik, Kiai," jawab mereka hampir bersamaan. "Syukurlah," sambung Wonomerto. Bersamaan dengan itu muncullah Maisajenar dan Arya Saloka lewat pintu peringgitan. Mereka langsung duduk di hadapan Penjawi dan Jorodri. Dari wajah-wajah kedua orang itu, Maisajenar dan Arya Saloka mendapat kesan bahwa mereka telah menempuh perjalanan yang berat. Mereka pun kemudian menanyakan keselamatan kedua orang itu. Perjalanan yang menyenangkan. Namun terdengarlah suara itu amat perlahan-lahan. Dengan senyum lucu Jorodri memandang Penjawi sambil menyebut, cemasnya yang tak terduga-duga. Yang mendengar ikut tersenyum pula. "Kalian tentu punya cerita yang panjang," kata Arya Saloka. "Tapi aku lihat kalian tak sempat mandi di perjalanan. Karena itu apabila keadaan tidak mendesak, mandilah kalian dahulu. Kemudian setelah makan pagi, biarlah kalian bercerita panjang lebar. Akan aku panggil semua pimpinan laskar Banyu Biru, Paman Kebo Kanigoro, Bibi Wilis, dan Endang Widuri. Aku kira mereka akan senang pula mendengar ceritamu." "Baiklah," jawab Penjawi. "Kami akan mandi dahulu, makan pagi, lalu kami akan bercerita. Supaya cerita kami tidak terlalu banyak tertinggal." Jorodri tertawa, sambungnya, "Urutan yang bijaksana." Kemudian setelah minum teh hangat dengan gula aren, Penjawi dan Jorodri segera turun ke mata air di sebelah rumah itu. Mereka mendapat pinjaman beberapa potong pakaian untuk mengganti pakaian yang telah basah oleh keringat dan kotor oleh debu tebal. Dalam kesempatan itu Arya Saloka telah memerintahkan untuk menjemput para pemimpin laskar Banyu Biru yang berada di perbatasan, termasuk Mantingan dan Wirosobo. Ketika matahari telah naik di ujung cemara, pendopo Banyu Biru itu pun telah dipenuhi oleh para pemimpin laskar Banyu Biru. Mereka semua mengharap dapat mendengarkan langsung cerita Penjawi dan Jorodri. Meskipun masih agak payah, di pendopo itu hadir juga Sendang Parapat. Penjawi dan Jorodri duduk berjajar di samping Arya Saloka. Kemudian duduk pula Wonomerto, Bantaran, Maisajenar, Kebo Kanigoro, Mantingan, Wirosobo, Roro Wilis, dan Endang Widuri. "Nah," kata Arya Saloka kemudian, "mulailah dengan kisah cemasmu." Penjawi membetulkan letak duduknya sambil menarik napas. Ia berkata, "Baiklah, setelah perutku kenyang, ingatanku menjadi baik, sehingga banyaklah yang akan aku ceritakan kepada kalian.
Yang hadir di pendopo itu telah siap untuk mendengar apakah yang telah terjadi di Pamingit. Penjawi segera mulai ceritanya. Lusa aku dan Adi Jolodri berangkat ke Pamingit. Beberapa saat setelah Ki Ageng Soro Dipoyono meninggalkan Banyu Biru. Namun demikian kami masih dapat mendahului Laskar Pamingit itu. Kami titipkan kuda kami di rumah Paman Derpo. Dan mulailah kami dengan pekerjaan kami. Ki Ageng Lembu Soro ternyata benar-benar seorang yang memiliki ketangkasan berpikir. Kami terkejut ketika kami diketahui bahwa beberapa bagian laskarnya langsung menerobos lewat Randu Putih dan menduduki Kepandak. Pedang induk pasukannya masih tetap menuju pusat pemerintahan Pamingit. Dan setelah terlibat dalam bentrokan tak berarti, induk pasukan itu bermalam di sumber panas. Ini adalah suatu keadaan yang sama sekali tak diduga oleh golongan hitam. Karena itu dengan mudahnya mereka dapat didesak dari tempat-tempat itu. Tetapi karena itu pula lah maka mereka agaknya menjadi marah. Menjelang pagi aku dan Adi Jolodri melihat-lihat pertempuran yang akan berkobar di Kepandak. Kami berjanji bahwa malam hari kami bertemu di rumah Paman Darpo. Setelah kami mendapat gambaran dari kedua garis pertempuran itu, pekerjaan kami pun menjadi agak sulit. Sebab kami tidak mau diketahui oleh kedua belah pihak. Untunglah bahwa aku dapat menghubungi beberapa orang Banyu Biru yang berada di dalam Laskar Lembu Soro. Ketika mereka sedang mengambil air untuk keperluan laskar itu. Tapi pekerjaan Adi Jolodri agak lebih sulit. Penjawi berhenti sejenak. Ia mandang kepada Jolodri, katanya. Tidak ada orang yang lebih mengetahui daripada Adi sendiri. Nah, ceritakanlah. Jolodri mengangguk sambil tertawa kecil. Ia berkata, bukan lebih sulit, tetapi aku justru lebih beruntung. Jolodri berhenti sebentar lalu meneruskan. Pagi-pagi buta aku mencoba untuk mencari tempat yang baik. Aku ingin tahu siapakah yang berada di dalam kedua pasukan yang akan bertempur itu. Tetapi baru saja aku mendapat tempat yang baik menurut pikiranku, tiba-tiba terdengar suara berdesir di belakangku. Aku terkejut dan aku menjadi berdesir ketika tiba-tiba aku ketahui. Menurut ciri-ciri yang pernah aku dengar, seorang tua bertubuh bongkok dengan wajah yang mengerikan. Bugil Kaliki, potong Wonomerto. Ya, Bugil Kaliki, sahut Jolodri. Dengan mata yang mengandung kebencian yang memandang padaku. Akhirnya ia tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, "Hei kelinci yang malang, siapakah namamu? Dan apakah kerjamu di sini?" Aku menjadi gemetar. Aku tahu siapakah orang itu. Karena itu tiba-tiba terbayanglah di dalam otakku gambaran Yomodipati datang untuk menagih janji, mengambil kembali nyawa yang dititipkan di dalam raga ini. Apa yang dikerjakan oleh hantu itu? Bertanya sedang Papat tidak sabar. Menakut-nakuti aku, jawab Jolodri. Dan aku benar-benar takut kepadanya. Apalagi kemudian ia bertanya kepadaku pula, "Kenalkah kau kepadaku?" Aku tahu bahwa aku bukan musuhnya, karena itu aku tidak mau kehilangan kesempatan. Tanpa menjawab pertanyaannya, segera aku menarik kerisku dan langsung aku menusuk ke arah telungkup. Nah, kau lihat jalur-jalur di mukaku ini? Tetapi kau tetap hidup, setelah Bantaran ingin tahu. Ya, aku tetap hidup, sambung Jolodri. Bukan karena aku sekarang telah mampu melawan Bugil Kaliki atau aku dapat melepaskan diri dari tangannya. Ya, lalu kenapa? Sendang Parapat menjadi tidak sabar. Apakah kau dibiarkan pergi? Jolodri tertawa. Jangan terlalu tergesa-gesa dengar urutan ceritaku. Aku kemudian bangkit dan dengan tekad yang bulat, aku akan mati sebagai laki-laki berjuang dengan tenaga yang ada padaku. Tetapi tiba-tiba Tuhan menyelamatkan aku. Ketika Bugil Kaliki itu dengan marahnya menggeram dan hampir menerkam kepalaku, terdengar suara di belakangku.
Jangan Kaliki, jangan mengganggu anak-anak. Bugel Kaliki terkejut. Aku juga terkejut. Kalau seseorang dapat hadir di tempat itu tanpa diketahui oleh Bugel Kaliki, maka aku mengharap bahwa tidak-tidaknya orang itu akan dapat menyelamatkan aku. Siapakah orang itu? Tanya Sendang Parapat. Aku tidak tahu, jawab Jorodri. Hus, sahut orang yang berada di pendopo itu hampir berbareng. Jangan teka-teki. Hei, jawab Jorodri. Siapa yang berteka-teki? Aku benar tidak tahu. Kakang Penjawi juga tidak tahu siapakah dia. Aryo tertarik pada cerita itu. Nampak alisnya berkerut. Demikian juga Mahesa Jenar, Kebo Kanigoro, dan orang-orang lain. Apa yang dilakukan? Tanya Aryo Saloka kemudian. Jorodri mengingsar duduknya. Ia meneruskan. Bugel Kaliki terkejut atas kehadirannya. Ia mengurungkan niatnya untuk memecah kepalaku. Tetapi segera ia bersiaga untuk menghadapi musuh barunya. Jangan ganggu aku, ia berdesis. Tetapi orang yang datang itu tertawa, suaranya nyaring. Aku mengembara dari satu tempat ke tempat lain tanpa tujuan. Karena itu aku pun kadang-kadang melakukan pekerjaan-pekerjaan tanpa tujuan. Antara lain mengganggumu. Bugel Kaliki benar-benar marah. Terdengar suaranya menggeram seperti serigala. Namun orang asing itu masih tertawa-tawa saja. Demikianlah akhirnya keduanya terlibat dalam suatu perkelahian tanpa kata-kata lain. Aku tidak tahu bagaimana aku harus menilai pertempuran itu. Mereka bergerak-gerak dengan cepatnya. Kadang-kadang mereka melontarkan diri, mereka seperti bintang beralih, sambar menyambar. Aku pernah menyaksikan 2 ekor elang berkelahi, gagah benar. Namun itu lebih cepat seperti sikatan. Si bongkok itu pun sungguh luar biasa. Aku heran mengapa bongkoknya itu sama sekali tidak mengganggu. Jorodri diam sejenak kemudian meneruskan ceritanya. Melihat perkelahian itu aku menjadi malu pada diri sendiri. Apakah yang terjadi seandainya aku yang harus bertempur melawan Bugel Kaliki itu? Namun demikian aku tidak mau lari. Aku akan menunggu sampai pertempuran itu berakhir. Kalau penolongku itu kalah dan binasa, biarlah aku binasa pula. Tetapi kalau ia menang, biarlah aku sempat mengucapkan terima kasih kepadanya. Tetapi pertempuran itu kemudian terganggu. Aku melihat bayangan lain yang datang di tempat itu pula. Bersamaan dengan kehadiran orang kedua itu, aku melihat Bugel Kaliki berteriak nyaring untuk kemudian melontar mundur dan lenyap di dalam keremangan pagi. Orang yang bertempur melawannya sama sekali tidak mengejarnya. Ia sekarang berhadapan dengan orang yang datang terakhir. Namun agaknya mereka tidak akan bertempur, bahkan mereka berdua nampaknya seperti 2 orang sahabat yang baru bertemu. Mereka saling mengguncang tangan masing-masing. Siapakah yang datang kemudian? Juga tidak tahu, tanya Wonomerto. Jorodri tertawa, Penjawi pun tertawa. Kiai, jawab Jorodri pada orang yang terakhir itu. Aku sudah mengenalnya, bahkan kalian juga mengenalnya. Ya, siapa? Kalau kau sudah mengenal, kami mengenal pula. Sendang Parapat semakin tidak sabar. Ki Ageng Soro Dipoyono, jawab Jorodri. Oh, terdengar. Orang-orang yang mendengar bergumam, mereka menarik napas lega. Seolah-olah merekalah yang terlepas dari ancaman maut. Jorodri berhenti pula untuk sesaat. Kemudian ia meneruskan. Aku hanya sempat mengucapkan terima kasih kepada orang yang tak kukenal itu. Tetapi aku tidak sempat bertanya tentang dirinya. Sebab kemudian Ki Ageng Soro Dipoyono bertanya kepadaku, apa kerjamu di sini, Jorodri? Aku menjadi ragu sebentar. Tetapi kepada Ki Ageng Soro Dipoyono aku tak dapat berkata lain, kecuali mengatakan yang sebenarnya. Mula-mula aku menjadi cemas, jangan-jangan hal itu tak dikehendaki oleh Ki Ageng. Namun tiba-tiba Ki Ageng Soro Dipoyono berkata, marilah, hari hampir pagi. Sebentar lagi pertempuran akan dimulai.
Aku tak dapat membantah. Aku ikuti Ki Ageng kembali ke pasukan Pamingit. Agaknya Ki Ageng Surodboyono berada di dalam laskar yang menduduki Kepandra. Laskar ini dipimpin oleh Wulungan. Sedang menurut Ki Ageng Surodboyono, induk pasukan yang berada di Sumber Panas dipimpin langsung oleh Ki Ageng Lembusura. Ketika kami hampir sampai, aku hanya mendengar orang asing itu berkata, "Kau biarkan anakmu sendiri." "Tak ada pilihan lain," jawab Ki Ageng Surodboyono. "Kalau aku tak ada di sini dan ada salah seorang dari setan-setan itu datang kemari, seperti apa yang dilakukan oleh Bugel Kaliki itu, maka laskar ini akan habis ludes. Kalau mereka beberapa orang menempatkan diri mereka untuk melawan anak-anakmu," jawab orang asing itu, "ia membawa laskar lebih banyak. Aku sudah menasihatkan untuk bertempur dalam kelompok-kelompok untuk menghadapi mereka dengan senjata jarak jauh atau senjata bertangkai panjang, dan Lembusura telah menyiapkan laskar panah sebaik-baiknya." "Belum cukup," jawab orang asing itu. "Untuk sementara tak ada cara yang lebih baik. Tetapi aku percaya kalau Lembusura berotak cair, maka sedikit demi sedikit ia akan dapat mengatasi keadaan," jawab Ki Ageng Surodboyono. Ternyata ia kemudian meneruskan, "Soalnya terserah kepada nasibnya. Mudah-mudahan Tuhan memaafkan kesalahan-kesalahannya." "Kalau begitu," orang asing itu menjawab, "biarlah aku ikut serta dalam permainan ini. Aku akan bekerja bersama-sama dengan anakmu." Ki Ageng Surodboyono terkejut sampai langkahnya terhenti. Kok terdengar suaranya dalam. Orang itu mengangguk, lalu terdengarlah ia tertawa. Sebelum Ki Ageng Surodboyono menjawab, orang itu telah melontarkan dirinya sambil berkata, "Sebelum pagi, mudah-mudahan aku tidak terlambat." Ki Ageng Surodboyono hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala. Perlahan-lahan terdengar gumamnya, "Terima kasih, terima kasih." Tiba-tiba saja Ki Ageng Surodboyono terkejut oleh suara kentongan jauh di Pamingit. Agaknya laskar orang-orang hitam itu telah mempersiapkan diri mereka. "Ayolah, sebelum kita digilas oleh hantu-hantu yang tak kenal perikemanusiaan itu." Aku mengikuti di belakang Ki Ageng. Di Kepandra, laskar Pamingit pun telah siap. Di hadapan mereka berdiri dengan gagahnya Wulungan. Di pinggangnya terselip sebuah pedang panjang, sedang di lambungnya nampaklah sebilah keris. Ketika ia melihat Ki Ageng Surodboyono datang, segera ia membungkukkan dirinya. Tetapi ketika ia melihat aku, nampaklah perubahan di wajahnya. Ki Ageng Surodboyono tahu perasaannya, katanya, "Jangan hiraukan kehadiran Jolodri. Aku yang membawanya. Ia tidak akan mengganggu kalian." Wulungan tidak membantah, ia hanya mengangguk hormat. Ketika cahaya merah di atas bukit-bukit sebelah timur telah semakin merata, mulailah laskar Pamingit bergerak. Laskar ini pun seperti laskar yang dipimpin oleh Ki Ageng Lembusura. Bergerak dalam kelompok-kelompok dan bersenjata jarak jauh. Agaknya mereka benar-benar dipersiapkan untuk menghadapi setiap tokoh dari golongan hitam itu. Kelompok demi kelompok. Aku sendiri yang tidak bergabung dalam laskar itu hanya selalu mengikuti kemana Ki Gajah Surodboyono pergi. Dan Ki Ageng pun sama sekali tidak keberatan. Jolodri meneruskan ceritanya. Akhirnya Ki Ageng itu memberi aku sebatang tombak sambil berkata, "Kalau kau terpaksa mempertahankan dirimu, Jolodri, pergunakan tombak ini. Kerismu terlalu pendek untuk melawan Lowoijo atau Joko Soko. Atau kalau kau bertemu sekali lagi dengan Bugel Kaliki." Hatiku jadi berdebar-debar mendengar kata-kata itu. Laskar Pamingit dapat melawan mereka dengan kelompok-kelompok mereka. Aku bagaimana? Agaknya Ki Ageng Surodboyono memaklumi perasaanku. Karena itu terdengar kata-katanya, "Kau pun harus membentuk kelompok tersendiri, Jolodri. Nah,
Akulah orang yang termasuk dalam kelompok kecilmu. Aku menundukkan kepalaku karena malu. Ki Wulungan membawa laskarnya melingkar ke selatan dengan gelar Jinontro Sawur. Lingkaran-lingkaran kecil yang bergerak bersama-sama dalam satu garis yang menebar. Sungguh suatu yang bagus untuk melawan tokoh-tokoh yang biasa bertempur perseorangan dan mempunyai kesaktian yang luar biasa seperti tokoh-tokoh golongan hitam. Ketika terdengar sebuah tengoro dari Wulungan, maka dengan kecepatan yang sedang, laskar itu langsung menyerbu ke dalam pemusatan laskar-laskar hitam. Dalam sepintas dari laskar hitam yang disediakan untuk melawan mereka. Namun di ujung laskar golongan hitam itu, aku melihat dua orang yang mengerikan. Seorang yang sudah aku kenal, Bugel Kaliki, dan yang seorang lagi aku dengar namanya dari Ki Ageng Surodipoyono bernama Nogoposo. Nogoposo, Maeso Jenar mengulang nama itu. Ya, sahut Jalodri. Melihat mereka berdua, Ki Ageng Surodipoyono memanggil Wulungan. Katanya, Wulungan, lawanlah Bugel Kaliki. Bawalah sedikitnya 2 kelompok laskar panah musuh. Jaga jangan sampai salah seorang dari kamu mendekat. Dan jagalah supaya engkau dan kelompokmu tidak kehabisan tenaga. Orang itu mampu bertempur sehari penuh dengan kesegaran yang sama, bahkan berhari-hari. Wulungan mengangguk sambil menjawab, baik Ki Ageng, akan aku bawa 3 kelompok terkuat dari anak buahku. Yang lain akan dipimpin oleh Adi Gubito melawan laskar hitam itu. Bagus, jawab Ki Ageng Surodipoyono. Kemudian kepadaku Ki Ageng itu berkata, Jalodri, aku harus melayani musuh yang tak dapat diduga-duga tabiatnya. Ia dapat berlaku lunak tetapi ia dapat bengis seperti setan. Karena itu lebih baik bagimu untuk memperkuat kelompok-kelompok yang akan dibawa oleh Wulungan melawan musuhmu pagi tadi. Aku tak dapat membantah meskipun aku tahu bahwa Wulungan agak bimbang menerima titipan itu. Ketika aku berjalan di samping Wulungan menuju ke kelompok pertamaku, berkata kepadanya, jangan curigai aku. Aku tak akan mengganggumu sebab hidup matiku sekarang berada dalam kerjasama antara kita dan laskarmu. Wulungan tersenyum, jawabnya, aku mempercayaimu. Aku kira setiap orang di dalam laskar Arya Saloka berlaku jantan seperti pimpinan mereka. Aku tidak tahu maksudnya. Apakah ia benar-benar memuji ataukah ia sedang menyindir aku? Tetapi kemudian kami tak sempat berkata-kata lagi. Wulungan memerintahkan beberapa orang untuk memberitahukan tugas-tugas mereka. 3 kelompok kemudian saling mendekat dan menuju satu sasaran. Sedang yang lain masih di tempatnya masing-masing, di bawah pimpinan seorang yang cukup mempunyai wibawa, Gubito. Laskar hitam itu pun kemudian maju menyongsong lawan mereka. Mereka sama sekali tidak mempergunakan gelar perang atau gelar mereka mirip dengan gelar Gladek Nebu. Namun nampaklah betapa mereka percaya pada diri mereka masing-masing. Terbayanglah di wajah mereka kebiadaban dan keganasan yang pernah mereka lakukan dan akan mereka lakukan. Di dalam mata mereka seolah-olah nampaklah goresan-goresan nama-nama dari korban-korban mereka yang berpuluh-puluh jumlahnya. Aku pernah mengalami beberapa kali pertempuran, namun kali ini aku benar-benar berdebar-debar. Di sekitarku berjalan orang-orang yang kurang aku kenal, baik tabiatnya maupun cara-cara mereka mempergunakan senjata. Aku pun tidak mengetahui apakah mereka menganggap aku lawan mereka atau musuh mereka. Namun demikian akhirnya aku harus melekatkan kepercayaan kepada diri sendiri. Betapapun ringkihnya aku ini, namun aku hanya dapat mengeluh dan menyadarkan diri kepada kepercayaan itu. Dilambari oleh pasrah diri kepada pepesten, pada kuasa tangan yang maha kuasa. Demikianlah akhirnya kedua laskar ini bertemu. Sesaat sebelum pertempuran berkobar, Wulungan berbisik kepadaku,
Jolodri, kami saat ini akan bertempur di atas tanah persawahan. Batang-batang padi ini sebentar lagi akan hancur terinjak-injak oleh kaki-kaki kami. Namun tanah persawahan ini akan memberikan kesegaran dalam jiwa kami. Karena untuk tanah inilah kami sekarang sedang menyabung nyawa. Meskipun batang-batang padi ini akan hancur, namun besok di atasnya akan dapat kami tanami kembali dengan batang-batang padi yang lebih segar. Bab kami tebarkan pupuk di tanah ini dengan darah putra-putra terbaik dari tanah ini. Aku terharu mendengar kata-katanya. Sedang dari matanya terpancar ketulusan hatinya serta kesediaannya berkorban untuk tanahnya. Sesaat kemudian kami dikejutkan oleh teriakan-teriakan ngeri. Orang-orang hitam itu berloncatan sambil memekik-mekik. Senjata-senjata mereka gemerlapan dalam cahaya pagi. Pada saat yang hampir bersamaan melontarlah senjata-senjata anak pamingit. Berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus anak panah bertebaran di udara. Tetapi orang-orang golongan hitam itu memutar senjata mereka menjadi gulungan perisai yang sangat rapat. Demikian akhirnya pertempuran tak dapat dihindari. Orang-orang pamingit terpaksa meletakkan busur-busur mereka dan menarik pedang-pedang mereka. Sehingga saat kemudian riuhlah pertempuran itu dengan dentang senjata beradu. Pekik yang mengejutkan dari orang-orang golongan hitam itu. Wulungan dengan kelompoknya langsung menyiapkan diri mereka dan memancing Bugel Kaliki untuk melibatkan dirinya. Anak-anak dalam kelompok ini agaknya benar-benar terpilih. Mereka tidak melemparkan panah mereka berlebih-lebihan. Satu-satu saja mengarah kepada si bongkok yang mengerikan itu. Akhirnya marahlah Bugel Kaliki. Seperti serigala yang menggeram, kemudian langsung melompat dan menyerbu ke dalam laskar Wulungan. Cepat anak buah Wulungan memencar diri. Mereka menyerang dengan panah mereka. Tak berhambur-hamburan, namun cukup memberi perlawanan yang kuat terhadap hantu dari Gunung Cerme itu. Bugel Kaliki kemudian menjadi benar-benar marah. Agaknya ia benar-benar tidak biasa mempergunakan senjata. Sehingga ketika anak-anak panah menyambar-nyambar semakin banyak, ia menjadi agak bingung. Dengan demikian aku menduga bahwa orang itu sama sekali tidak kebal dari senjata. Tiba-tiba terjadilah sesuatu yang tidak kami duga. Bugel Kaliki melepas kain panjangnya. Saat kemudian kain itu pun telah berputar dan menyambar setiap anak panah yang diarahkan kepadanya. Gila, gerutu Wulungan. Namun anak buahnya menyerang terus. Bugel Kaliki berloncatan seperti kijang dan sekali-kali ia menyambar orang-orang terdekat. Namun demikian ia menyerang sehingga ia terpaksa untuk menangkisnya. Demikianlah pertempuran yang aneh itu berlangsung. Meskipun demikian, hantu yang bongkok itu berhasil pula mendapatkan beberapa orang korban. Sungguh suatu kejadian di luar kemampuan untuk mengatakan apakah yang sudah dilakukannya. Namun Wulungan dengan anak buahnya berjuang dengan gigihnya. Hanya karena jumlah mereka yang sangat banyaklah, maka Bugel Kaliki tidak dapat membunuh mereka.